selamat datang kembali di Partai X. Indonesia adalah rumah yang rusak. Indonesia adalah rumah besar dengan lebih dari 270 juta penghuni. Tapi rumah ini rusak, atapnya bocor, dindingnya retak, salurannya mampet, punya banyak kamar, tapi tidak semua kamarnya memiliki fasilitas nyaman dan mewah. Pancasila cuma jadi hiasan. Konstitusi dimainkan buat kepentingan segelintir orang. Keadilan langka. Yang kaya makin bebas, yang miskin makin terjepit. Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan masih jadi perjuangan, bukan hak. Birokrasi ribet, korupsi menjalar kemana-mana, suara rakyat dibungkam. Salah siapa? Bukan pejabat, kita juga salah karena diam. Sibuk debat receh, lupa rumah ini hampir roboh. Ini rumah kita. Kalau hancur, kita semua kena. Yang dibutuhkan bukan pemimpin pencitraan, tapi pemimpin yang berani bongkar fondasi dan bangun ulang. Tapi itu mustahil kalau kita sendiri masih cuek. Kondisi rumah kita makin memprihatinkan. Atapnya bocor seperti aturan yang mudah dibobol oleh oligarki. Contohnya saja, korupsi mega di Pertamina pada awal 2025 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah dan menjerat sedikitnya 18 orang termasuk eksekutif tinggi, belum ada titik terang. Ditambah lagi salurannya mampet yang persis dengan birokrasi penuh pungli. Seperti skandal pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek yang masih dalam penyidikan Kejabung sejak Mei 2025. Lalu, udara di dalam rumah sangat pengap seperti demokrasi yang semakin sesak saat publik takut bersuara. Sementara, kamar mandi yang seperti peradilan memiliki bau busuk akibat ketidakadilan dan vonis ringan terhadap kasus tambang timah maupun dinasti korup di daerah. Bukan hanya itu, dinding lembab penuh jamur di dalam rumah rusak ini seperti korupsi pengadaan barang dan jasa. Bahkan menurut laporan ICW selama 2019 sampai 2023 tercatat 1.189 kasus merugikan negara sekitar 47,2 triliun rupiah. Keramiknya tajam, bisa melukai. Hukum terlihat rapi di luar, tapi sering menyakiti yang kecil. Di sisi lain, rumah ini juga memiliki dapur berantakan, di mana pengelolaan keuangan negara ini amburadul. Anggaran APBN 2025 sebesar 3.621 triliun rupiah rawan diseleweng, ditandai kabinet gemuk dan potensi markup pada proyek swaklola. Kamar tidur pun juga tidak nyaman seperti tekanan ekonomi rakyat makin berat di tengah harga tinggi dan kebijakan kurang berpihak. Akhirnya, fondasi mulai retak seperti konstitusi diintervensi kepentingan jangka pendek. Dengan polarisasi dan potensi penyelewengan hukum menjelang pilkada, serta ancaman terhadap keberadaan UU Tipikor. Dan rumah ini penuh tikus dan kecoak seperti korupsi merajalela dari oligarki ke daerah, sistematik dan kejam. Rumah ini rusak, titik. Atap bocor, air mampet, udara pengap, keramiknya tajam, dinding lembab, kamar mandi bau, dapur berantakan, kamar tidur pun tak nyaman. Fondasi rumah retak dan dipenuhi tikus. Sementara itu, penghuninya ribut, sibuk urus diri sendiri, atau malah ambil untung dari kerusakan. Tapi kita lupa satu hal, kalau rumah ini benar-benar roboh, kita tidur di mana? Negara bukan cuma soal peta, ini tempat kita hidup. Kalau hukum rusak, sekolah hancur, rumah sakit mati, dan kepercayaan hilang, maka artinya kita kehilangan tempat berpijak. Dan saat rumah ini ambruk, semua kena. Yang diam, yang sok netral, yang cuma marah tapi gak pernah turun tangan. Saat ini kita seolah terlalu lama berharap pada orang yang justru merusaknya. Menunggu penyelamat dari sistem yang busuk. Padahal rumah ini milik kita, rakyat.
dan cuma rakyat yang bisa memperbaikinya. Kalau kita terus diam, jangan kaget kalau besok kita gak punya tempat tinggal. Indonesia bukan sekedar tempat kekuasaan, bukan tempat dagang, bukan panggung pencitraan. Selama rakyat hanya jadi penonton, rumah ini akan terus rusak walau kelihatannya megah. Rumah ini hanya bisa kokoh kalau rakyat sebagai pemilik kembali memegang kendali. Bukan dengan marah, bukan dengan cat baru, tapi dengan satu tekad. Kalau rumah ini milik rakyat, dan rakyat berhak memilih siapa yang bekerja di dalamnya. Sementara itu, presiden, menteri, dan pejabat lainnya bukan pemilik. Mereka cuma pekerja yang digaji dari uang rakyat. Mereka ditugaskan dengan membangun rumah ini sesuai kesepakatan bersama. Dan kalau mereka bekerja seenaknya, rakyat sebagai pemilih berhak mengganti mereka. Tapi sekarang keadaannya terbalik. Tukang bertindak seperti pemilik, rakyat disuruh diam, bukan diajak bicara. Aspirasi dianggap gangguan, kritik malah disebut sebagai ancaman. Padahal rakyat tidak minta banyak. Rakyat hanya ingin rumah ini adil, aman, dan layak ditinggali. Kalau kita mau rumah ini benar-benar pulih, kita tidak cukup mengecat dinding atau menambal plafon. Kita harus mulai dari awal, kita butuh rancangan baru, kita harus bertanya lagi, siapa yang tentukan arah, siapa pilih bahan, dan siapa seharusnya bekerja untuk siapa? Partai X percaya, penyelamat bangsa harus dimulai dari dasar. Ini bukan soal ganti orang, tapi perbaiki sistem. Amandemen kelima UUD 1945 dengan acuan UUD 1945 yang asli agar kedaulatan dimiliki dan dikuasai oleh rakyat. Reformasi hukum melalui sistem kebakaran atau expert system. Reformasi birokrasi melalui transformasi digital dengan Intelligent Operation Platform atau ILP. Bubarkan partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Lakukan pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Melaksanakan musyawarah kenegarawanan nasional. Membentuk Dewan Kedaulatan Rakyat ad hoc untuk mengawal amandemen kelima UUD 1945. Melakukan perubahan sistem negara dengan membedakan lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, mengingat peran parpol tidak berjalan dalam pendidikan politik untuk menyiapkan generasi bermental negarawan. Itu tadi video dari kami. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin